Salam sejahtera selalu. Perkenalkan, saya Fancy Winardi. Sejak tahun 2018 menjadi anggota Lions Club Jakarta Barat Marigold. Melalui Reading Action Program, saya akan membacakan sebuah kisah dari buku Merajut Asa, kisah-kisah inspiratif fellow Lions, yang berjudul Memori Masa Kecil oleh Lion Fancy Winardi. Selamat menikmati. Masa kecil menjadi masa yang sangat indah ketika saat pertama membawa tas, buku, dan alat tulis untuk ke sekolah. Bangga bukan main. Mengenakan baju seragam, sepatu, dan kaos kaki, kemudian diantar Kolion supir oplet orang tua saya. Itulah rutinitas pagi. Oplet itu setia mengantarkan saya dari SD hingga kelas 1 SMP. Setelah itu, karena ayah baru memulai usaha toko kelontong, untuk ke sekolah saya menggunakan kendaraan lain. Sekalipun sudah tidak lagi diantar Kolion, saya tidak akan pernah melupakannya. Ia adalah seorang yang baik hati. Setiap pagi, setelah mengantar saya dan dua kakak saya ke sekolah, Kolion menjalankan opletnya untuk mencari sewa penumpang. Dari pagi jam 7 hingga sore kurang lebih jam 6. Sampai di rumah, ia harus setor ke ayah sebesar Rp175.000. Ia tidak pernah mengeluh. Justru senyum lebih banyak mengembang selama bekerja. Kami sangat senang mengenal Kolion yang memiliki semangat kerja tanpa pamrih. Ingatan pada Kolion juga memanggil memori saat duduk di bangku sekolah dasar. Di kelas 2, guru mengajari murid-murid yang semuanya berjumlah 30 anak untuk mengerjakan tugas kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Tugas kami membuat prakarya, melihat kertas menjadi bentuk burung. Guru kami menyebutnya kertas origami warna-warni. Di hari pertama, setiap murid harus melipat 2 lembar kertas kecil. Di hari kedua, hasil melipat ditempel di atas kertas karton ukuran 29 x 42 cm. Kemudian disusun berbentuk hati. Saya berada di kelompok 2. Fancy Winardi, Paulina S, Lily, Teresia, dan Yvonne. Di kelompok, ada yang cepat mengerjakan instruksi dari guru, ada yang bermalas-malasan, serta ada yang tidak melakukan sama sekali. Guru prakarya Ibu Yulistri memberikan contoh cara melipat kertas origami yang ternyata tidak begitu sulit, sehingga setiap murid dapat menyelesaikan kegiatan melipat origami dalam waktu 2 hari. Setelah selesai, kami mendapat nilai dan setiap kelompok yang terbaik hasil karyanya akan dipajang di majalah dinding pada hari berikutnya. Dengan bersemangat, kami berlima mengerjakan prakarya tersebut agar bisa menjadi yang terbaik. Ternyata bukan hanya sekedar melipat, menempel, menyusun, tetapi kerapian dan kebersihan termasuk dalam penilaian. Kami berusaha untuk menjadikan hasil prakarya kami menjadi yang terbaik. Kegiatan ini membuat kami saling berbagi inspirasi dan kreativitas. Salah satu hal yang teringat ketika Yvonne menyampaikan ide, "Yuk tambahkan tulisan We love hasil karya berlima," katanya. Tulisan itu dijadikan judul karya kami yang diletakkan di tengah-tengah bagian atas penempelan burung yang dibentuk hati di atas karton tersebut. Artinya,
kami mencintai hasil karya ini. Tibalah guru memberikan pengumuman. Ternyata kelompok 2 dinyatakan sebagai juara. Spontan kami berlima melompat-lompat kegirangan di depan kelas karena kerja keras kami membuahkan hasil yang membanggakan. Satu hal yang membuat kami berlima tercengang adalah hasil karya kami akan diikutsertakan dalam kompetisi dengan kelas lain. Masing-masing kelas, yaitu kelas 2A, 2B, dan kelas 2C, masing-masing memberikan hasil karya terbaik. Kami berlima cukup tegang menunggu pengumuman. Ternyata dari perwakilan kelas 2A kembali kelompok kami menjadi juara 1. Wow, luar biasa. Kami berlima pada saat itu menjadi inspirasi bagi teman-teman lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang seperti kelompok kami. Kisah ini merupakan contoh sederhana betapa pentingnya kerjasama dalam tim. Sebuah tim harus memiliki satu tujuan yang didasarkan dengan kebersamaan dan kolaborasi antar sesama anggotanya, sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dalam sebuah kelompok. Tanpa kerjasama yang baik, maka keberhasilan sulit dicapai. Pengalaman itu, meskipun terjadi di masa kelas 2 sekolah dasar, terus membekas di hati saya, termasuk ketika sudah menjadi anggota Lions Club. Nilai-nilai yang disalurkan dalam organisasi ini ternyata memiliki persamaan waktu saya sekolah dulu. Nilai-nilai tersebut seperti kerjasama antar tim, karena organisasi dan kegiatan Lions Club membutuhkan kolaborasi dari setiap anggota yang memegang peran masing-masing. Selain itu, Lions Club juga memiliki visi dan misi melayani sesama, di mana sepanjang kehidupan ini sebagai makhluk sosial harus bisa menolong sesama. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peran kolaborasi yang kuat agar mencapai tujuan bersama, yaitu membawa kebaikan dalam hidup. Apakah Anda memiliki rasa kebersamaan untuk mengikuti kegiatan yang saya jalani dalam organisasi Lions Club ini? Organisasi Lions Club setiap tahun mengadakan World Clean Up Day. Di tahun 2020, 19 September, bertepatan dengan wabah COVID-19, dan setiap klub harus mengumpulkan sampah plastik secara terpisah. Awalnya, sampah plastik ini akan diambil anggota Lions Club. Awal September 2020 berubah cara pengiriman sampah plastik harus diantar ke bank sampah terdekat. Di bulan Agustus 2020 kami sibuk mencari tahu melalui rukun tetangga yang kami sebut RT. Dari RT diminta menghubungi rukun warga yang kami sebut RW untuk meminta izin ke Dinas Lingkungan Hidup. Akhirnya mendapat kabar sampah plastik bisa dibawa ke bank sampah terdekat dengan rumah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya saya memperoleh alamat Ibu Tasirun, Direktur Bank Sampah. Awalnya, Ibu Tasirun meminta saya bertemu RW dulu. Wow, saya mulai panik karena ternyata perjuangan belum selesai. Saya berusaha untuk tetap tenang sambil bertanya, kenapa harus melalui RW? Ternyata beliau takut salah karena untuk menampung sampah plastik dari kami harus mendapat izin dari RW dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Saya tidak ke rumah RW mengingat waktu sudah mepet. Saya minta ke Direktur Bank Sampah
untuk memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ia memberikan nomor Ibu Anita. Ternyata, begitu saya katakan bahwa kami dari Lions Club Jakarta Barat Mariko, Ibu Anita langsung meminta saya berhubungan langsung dengan Ibu Tasirun. Kami semua langsung tertawa setelah Ibu Anita tahu kalau saya sedang bersama dengan Ibu Tasirun. Tidak ada lagi masalah. Tanggal 19 September 2020, saya bersama Ibu Sahroni dan Pak Andreas Wahyu Satoto, anggota Lions Club Jakarta Barat Marigul, siap antar ke bank sampah dekat rumah. Terima kasih. Demikian cerita memori masa kecil. Terima kasih.